Podcast Lintas Langit. Ya Allah lindungi Bilqis, Ya Allah sehatkan Bilqis, Ya Allah jaga Bilqis, Ya Allah sayangi Bilqis, Ya Allah kenapa Bilqis, Ya Allah siapa Bilqis, Ya Allah di mana Bilqis, Ya Allah haruskah Bilqis. Welcome on board di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita, bahas di dia, tong di ditu. Tapi sebelum itu kita akan undang satu orang lagi untuk bergabung kita. Nah, gitu. Nice. Karena biar genap jadi 4, kalau Jadi 3 itu 4. ganjil nggak Ya, enak. kenal aja ya. Iya, itu dia. Karena kan ada gaji genap. Gimana? Nah, kita sudah kedatingin. Ya, ini bagian dari pementasan keselak juga. Ada Nazir dan Nurlita. Oh yeah. Johnny. Oke, ini merupakan salah dua dari aktor sekaligus singer utama, penyanyi utama dari pementasan kecelak, Dato Prabu gitu. Mungkin kita akan sedikit tanya-tanya sama sekalian, kita nanti akan perdendangkan Asik. beberapa lagu yang lagu-lagu yang menjadi andalan ya. Kebetulan nanti juga kita akan sedikit bedah lirik. Ya elah, bedah lirik. Uhuy. Bedah lirik dari beberapa lagu yang nanti akan dibawakan yang ditulis oleh Pak Haji ya, Pak Haji ya. Pak Haji multitalenta sekali ya, Pak Haji ya. karena saking ada kerjaannya. Bukan saking kubutu ya. Oke, gimana nih? Kenalan dulu Nazir? kali, itu Ya, belum kenalan ya. dulu. Anda siapa Anda? Coba Saya diperkenalkan dulu Halo. saya. Hai, saya Nurlita. Nurlita ini sebagai apa di pementasan teater kecelak ini? Sebagai cowboy sih. Cowboy Iya. Wati ya. Iya, cowboy Wati. Boywati. Cowgirl. 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 Oh iya bener. Iya, betul. Cowgirl ya. Sapi betina maksudnya. Oke. Lantas. Oke guys, batu merah. Suka-suka Ya, ya, dah. ya. Saya tahu suara Anda bagus. Saya tahu itu. Oke guys, perkenalkan nama saya apa gua nih enaknya nih? Bebas, Gua. bebas Nama semua. Nama aku Muhammad Nazir Fadila. Gua selaku Johnny ya, Johnny di pementasan ini. Enggak, gua sebagai pemeran lah ya. Oke, Pemeran. pemeran. Nah, Johnny itu Aktor. karakternya seperti apa kalau boleh tahu? Anak zaman sekarang, konten kreator banget lah. Gitu. Oh, jadi podcast ini dunia kamu banget Dunia ya. aku banget ini podcast. Oke, kalau gitu kita tinggal saja. Sudah tidak perlu lagi di sini ya. Oke. Nah, kira-kira waktu pas kalian dikasih challenge sama sutradara. Ya. Dalam hal ini kamu Klis sebagai sutradara, terus ternyata kalian dikasih tahu. Sebentar. Untuk Nazir, mic sedikit dikebawahkan. Ada arahan. Ada arahan ya. Sebetulnya Anda tinggal bilang aja loh, nggak usah pakai itu ya. Karena kita bocorin aja gitu ya, biar komunikasinya lebih lancar gitu ya. Aduh. Oke. Lagi nggak ada sinyal ya. Kebawahin, katanya kebawahin. Segini cukup? Diturunin aja, diturunin. Oh, udah aman. Nah, Oke. lanjut ya ke pertanyaan ya. Ketika kalian dikasih tahu kalau misalkan di dalam pementasan teater itu ada nyanyi dan banyak, itu tanggapan kalian pertama kali itu gimana gitu? Dari Nurlita mungkin? Oh, Lita Dari dulu. Nurlita. Nurlita boleh agak maju lagi? Iya. Maju lagi. Dia jangan maju-maju, cantiknya kelewatan. Asik. Dia jangan maju-maju, cantiknya kelewatan. Asik. pulang. Ini nih. Tanggapannya Kak. Ya. Tanggapannya aku seneng sih karena hobi aku juga menyanyi gitu. Terus karena lagu-lagu yang ada di kecelak itu apa ya? Enak-enak lagunya. Ngerasa apa tuh kalau boleh tahu enaknya tuh? Apa ya?
macam-macam. Maca ya. Lantas? Ya, senang aja sih. Iya. Saya boleh geser gak kasih? boleh. Senang aja. Jadi malah senang. Iya, senang. Gitu. Kalau Lita sendiri main teater, kalau boleh tahu udah berapa kali? Baru 2 kali sama pementasan kemarin. Oh, lumayan lama ya. Lumayan lama. Dibandingkan kita. Dibandingkan kita ya. Gak. Kalau Najir gimana? Oh iya, jadi gini kalau menurut Najir ini sangat amat challenging ya. Challenging. Karena di suatu lagu itu kita juga kan sambil acting juga yang pasti kan. Jadi di naskah itu ya. ber-challenge banget lah gitu. Dan juga Najir sendiri baru 2 kali ikutan sama kayak Lita. Jadi tapi menurut Najir lagu itu bagus. Jadi Najir juga enjoy pada saat membawakan lagu itu Ya, kan. betul. Karena kepribadian Najir juga sukanya lagu-lagu yang melo-melo gitu, yang sangat menyentuh hati lah gitu. Karena part-part Najir tuh yang dapet tuh bener-bener lagu-lagu yang gitu. Duain. Kan kalau Nazir kan saya dengar kan pengamen profesional ya. Pengamen sih enggak ya. Tersertifikasi gitu. Nah, ada bedanya nggak ketika nyanyi di lagu-lagu yang biasa gitu sama di lagu pementasan teater ini? Kalau dibilang ada bedanya atau enggak itu jelas ada bedanya. Karena lagu ini jelas kan lagunya itu merujuk pada kemanusiaan banget lah gitu ya. Jadi liriknya itu maknanya itu beda sama lagu yang biasa dibawain ketika ngamen istilahnya gitu. Oke. Kalau dari Lita? Apa ya? Nggak Kalau tahu dari saya aku- juga. Apa ya? Apa ya? Coba kita pikirin dulu yuk bareng-bareng. Bedanya jangan kalau nangis. misalnya lagu-lagu yang di pengamen gitu, itu kan biasanya tentang cinta. Jarang kan yang tentang lingkungan gitu, jelas. Kalau Kecelak itu untuk Kita semua. mengingatkan tentang Warning lah ya. lingkungan gitu. Oke. Bagus ya jawabannya. Ya. Sangat menginspirasi ya. Oke. Nah, selama proses kalian di garapan Kecelak ini, kira-kira menurut kalian hal yang paling menyulitkan kalian itu apa sih? Kan tadi saudara Najbrut ya. Nazir itu udah bilang tadi bahwa acting sambil nyanyi. Iya, Nah, itu dia. kalau dari selain itu, menurut kalian berdua apa tuh? Dance. Oh iya, ada dance-nya ya. Ada dance-nya. Dance sambil nyanyi engap Betul ya. sekali, ngos-ngosan kalau. Iya, Nah, betul. Boleh diulang barusan gimana? Oke. Jadi kayak Agnes Monica kalau manggung ngerasain gitu ya. Ternyata begitu rasanya. Iya, betul. Oke. Oke, kita bahas per lagu aja kali ya. Oke. Lagu pertama yaitu yang waktu itu dibawain adalah berjudul Tetes. Tetes. Ya, ini representatif banget dari judul naskahnya, Kecelak Tetes. Oke, berhubung Pak Haji yang menciptakan itu, saya penasaran bingit sih. Kira-kira apa makna tersirat anjas dari sebuah lagu yang berjudul Tetes itu gitu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya yang jawab, saya coba pengen lihat sudut pandang dari dua orang yang menyanyikan dulu nih. Oke. Menurut kalian, pertama kali ngeliat liriknya, terus menyanyikan, dalam lagu ini tergambar apa gitu di Rasa syukur. rasa syukur? Ya. Oh, tentang. Syukur karena Tuhan sudah memberikan hujan gitu. Oke. Kalau dari Nazir sih lebih ke memberitahukan kepada semua manusia ya bahwa air itu sangat penting gitu. Nggak boleh yang namanya buang air sembarangan gitu. Kita harus mensyukuri kegiatan Bentar. Buang air sembarangan tuh gimana? Ntar dulu nih kita clearin dulu nih. Buang air sembarangan kan terkesannya jorok ya. Oh iya benar. Maksudnya Gimana maksudnya? maksudnya tuh jangan boros air lah. Nah, Boros air. buang air kan kayak gimana gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Haji sendiri Saya boleh lihat liriknya nggak lupa? Mana ya liriknya? Boleh ini ada Ih. Tetes. Ini dia. tes ya. Jadi
gimana ya? Apa yang menjadi kegelisahan Anda sehingga Anda menciptakan lagu yang sangat begitu lingkungangis gitu? Lingkungan yang bikin Enggak nangis sih. gitu. Ini tuh kalau teman-teman pada ngeh, rata-rata semua liriknya itu POV-nya adalah kasih tak sampai. Oke. Yang Tetes ada kita bukan kisah yang gagal, ya kan? Apa tuh hanya apa? Hanya tadi beri halaman untuk selesai. Itu kan seolah-olah sudut pandang dari orang yang mencintai tapi tidak bisa memiliki gitu. Oke. Nah, Keren ya. lagu Tetes sendiri memang tentang lingkungan, cuman POV-nya dibuat seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau agak apa ya, kita sadari deh. Sebetulnya manusia itu makhluk paling junior tahu. Oke. Makhluk paling junior di antara pohon, langit, bumi, kita tuh paling junior gitu. Tapi kesini-sini kita seolah-olah paling di atas. Senior ya. Nah, di saat seperti itulah alam tuh ngerasa, ih kok aku diperlakukan seperti ini sih gitu. Jadi ada dua hubungan antara alam dan manusianya yang udah seperti mau selesai tapi enggak juga sebetulnya gitu. Oke. Ngomong apa sih saya, Pak? Tapi itu benar, mungkin karena kegelisahan tentang lingkungan yang sekarang makin menjadi-jadi. Iya. Akhirnya salah satu poin yang bikin Pak Haji bikin lagu itu tuh akhirnya cuman pemilihan bahasanya nih yang saya Ya, penasaran. apa Kasih nih? tak sampai itu. Kenapa dibikinnya kan kalau misalkan kita dengar lagu-lagu tentang lingkungan itu kan Ayo ya, jaga lingkungan. ya kayak gitu. Nah ini kenapa dibawanya tuh ya kita jadi nggak kayak terkesan dengerin lagu tentang isu lingkungan gitu. Pemilihan katanya tuh kalimatnya itu referensinya dari mana? Karena ya alam sama manusia kan harus ada relationship yang mengikat, yaitu cinta gitu. Kadang ada instruksi yang salah paham. Misalkan nih siapapun gitu, ada entah itu guru, orang tua selalu ngajarin jangan buang sampah ke sungai ya, nanti banjir, nanti gini-gini. Tapi kadang suka lupa ngasih sudut pandang jangan buang sampah ke sungai karena sungai pun punya hak untuk bersih gitu loh. Jadi yang dilihat manusianya bukan sungainya gitu. Jadi berbalik sama si humannya. Gitu. Nah kalau dari deretan liriknya si Tetes ini, mana lirik yang Pak Haji bener-bener jadi hero-nya lah, jadi hook-nya kalau bahasa anak sekarang? Itu loh. Dan kita bukan kisah yang gagal gitu. Jadi antara manusia dan alam tidak ada kisah yang gagal kok. Misalkan manusia nyalahin alamnya atau alam seolah-olah di apa ya? Jadi seolah-olah saling menyalahkan, tapi itu bukan kisah yang gagal lah. Hanya halamannya aja yang belum selesai. Maka kita harus cari halaman itu gitu di akhir nanti gitu. Artinya berarti kondisinya sebetulnya masih bisa diperbaiki. Sangat bisa diperbaiki itulah. Itu yang kojonya di lirik itu sih. Di lirik itu. Nah kalau misalnya inspirasi nih, begitu proses kecelak, terus kan langsung disuruh bikin lagu dan langsung 4. Langsung 4. Nggak langsung. Oh nggak langsung ya. Satu. Gimana prosesnya? Satu-satunya itu misalkan ini temanya tentang ini temanya tentang ini. Itu ngebaginya tuh gimana? Biar masuk gitu ke naskahnya. Oh, disesuaikan sama ini kan ritme permainan dramanya. Oh, gitu. oke. Karena di awal ini tentang air, jadi yang kepikiran tentang kehidupan di atas langit, Tetes gitu. Oke. Terus di tengah-tengah konflik ada keributan kan antara warga, ada tukang beca, ada kades, ada RT, semua itu saling menyalahkan. Maka dibuatnya satu solusi bahwa bumi ini bukan hanya milik satu suara. Gitu. Oh, jadi konklusinya di situ. Judul bikin yang satu bumi gitu. Oke. Terus enggak di awal tuh ada yang menanti hujan. Tuh, itu yang dulu pas itu. Yang Tetes dulu. Yang Tetes dulu. Aduh, kepencet ini. Gak apa-apa kan nanti kita berlanjut Yang kan Tetes ini. dulu aja gitu loh. Oh jadi emang disesuaikan dengan dramaturgnya kali ya. Misalkan lagu ini buat opening, ntar yang ini konklusinya, Ya, dibagi kayak gitu. begitulah. Nah biasanya kebiasaannya kalau bikin lagu itu lirik dulu baru nada atau nada dulu baru lirik. Kadang lirik dulu baru nada, kadang nada dulu baru lirik. Oh. Ini pas lagi di motor kan ada garapan nih.
kecelak. Terus coba dibikin lagunya yang sesuai. Ya udah di jalan tuh sambil ngedam dulu gitu. Pak Haji sangat berbakat sekali ya. Kenapa nggak jadi pesulap aja Pak Haji? Nanti Deddy Kumpersi ada saingannya. Oke, kita lanjut ke adik-adik kita nih. Oke. Iya adik. Sebagai penyanyi di Tetes, kita pengen dengerin dong lagu dari Tetes itu seperti apa dari awal sampai akhir. Mungkin tadi udah kegambar dari Pak Haji terkait bagaimana pesan yang ini Kok jadi Pak Haji sih? Kayaknya ada Pak apa dong? Tapi amin sih doanya. Oh iya. Doa Pak Haji. Pesan yang ingin disampaikan seperti apa? Nah ini kegambar dengan nyanyiannya nanti. Coba saya minta diperagakan langsung di depan penonton. Dibantu sama Kang Yes. Oke. Sebagai music director. Oke. Saya out frame dulu ya. Iya. Saya perlu outfit juga gak? Apa saya jadi penari latar di sini? Nazir. Setitik demi setitik butir air di langit membawa kabar tentang kehidupan indah di atas awan. Kisah yang tak pernah usai. Hujan jatuh menyejukkan bumi, menyapu segala lara yang tersembunyi. Dan kita bukan kisah yang gagal, hanya tak diberi halaman untuk selesai. Kehidupan itu adalah kita yang tumbuh dalam hening, menyerap setiap pelajaran dari langit yang tak lelah memberi. Hujan datang dengan kelembutan, membelai jejak langkahmu yang hilang, memberi hidup di setiap sudut hati, mengajak kita untuk bersyukur kembali. Hujan jatuh menyejukkan bumi, menyapu segala lara yang tersembunyi. Dan kita bukan kisah yang gagal, akan terus menulis hingga halaman selesai. Karena setiap tetes air hujan adalah anugerah yang memberimu harapan. Oke, Nurlita. Podcast Lintas Langit.